Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini, tanggal 24 Juni 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Hari ini hari waktu begitu cepat, malam ganti malam. Sebentar kita waktu tidur, besok bangun pagi dengan biang sehat kita menyembah Tuhan lagi. Yang penting kita mari dekat dengan Tuhan Yesus pagi malam, tiap hari, tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus, juru selamat kita. Bukan ketergantungan kepada dunia yang akan binasa, tapi hanya kepada Dia Yesus, gunung batu kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah selama-lamanya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan semua pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku, karena tema firman Tuhan pada malam hari ini yang berkuasa untuk menyelamatkan. Amin. Mari kita baca nanti. Puji Tuhan dan rahmat anugerah Tuhan malam ini. Kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 63. Berarti tinggal 3 pasal lagi Bapak ya. Karena kitab Nabi Yesaya ada 66 pasal. Mari, ini bukti nyata Tuhan tuh setia sama kita. Kedua, Tuhan selalu menyertai kita. Bukti kita pagi malam baca terus firman Tuhan. Akhirnya puji Tuhan makin hari akan mendekati akhir daripada kitab Nabi Yesaya ada 66 pasal. Semua bisa terjadi karena Tuhan Yesus bersama kita. Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berdoa, saya senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara yang setia sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan juga. Amin. Haleluya. Gunung batuku. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga. Amin. Haleluya. Kota bentengku. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga. Amin. Haleluya. Menolongku, haleluya, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, tempat perlindunganku. Aku percaya hanya kepada Tuhan Yesus, haleluya, tanduk selamatku. Oh, aku percaya akan Tuhan Yesus, amin, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, nama Tuhan yang agung. Kita bersuka cita di dalam Dia. Amin, haleluya. Kota bentengku. Amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga. Amin, haleluya. Menolongku. Amin, haleluya. Yaitu Allahku dan gunung batu. Amin, haleluya. Aku percaya akan Dia Yesus, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Oh, aku percaya akan Dia Yesus, amin, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Kitab Mazmur pasal 62 ayat 3, 6, 7, 8. Amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang
sebab daripadanya lah harapanku. Amin, haleluya. Ayat 7, hanyalah dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkan isi hatimu di depannya. Allah dialah tempat perlindungan kita. Oh haleluya, sumber kehidupanku, sumber kekuatanku, hanya Yesus. Tempat permohonanku adalah Yesus, sumber kuatku. Amin, haleluya. Tempat perlindunganku hanya Yesus, Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia, nama Yesus maha sempurna. Hanya kepada Engkau aku berindu Bapa. Sucikanlah mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Sebentar kami hamba-Mu membaca firman Tuhan. Tempat perlindunganku yang kekal. Amin, haleluya. Ampuni semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku. Roh Kudus berdaulat, Roh Kudus berkuasa. Pimpinlah hidupku Bapa, oh Yesus, Bapakku. Amin. Aku mau setia dan taat sampai aku masuk surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Sampai aku masuk surga kekal selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Saya sukacita sekali kalau sudah masuk di dalam hadirat Tuhan. Oh, luar biasa. Karena Dia gunung batu kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah selama-lamanya. Sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Besok bangun tidur, datang lagi kepada Yesus. Pokoknya tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena dari sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala-galanya itu datang dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua datang berbondong-bondong, datang kepada Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan menyertai kita. Amin.
sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Siapa dia itu? Itulah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka atas rahmat anugerah Tuhan ya. Kita sudah baca, kita akan baca Yesaya pasal 63. Kata firman Tuhan tadi, hanya dialah gunung batuku dalam Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin, puji Tuhan. Ayat ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, amin, setiap waktu. Jadi pada waktu malam sebelum kita tidur, besok bangun tidur setiap waktu. Oh haleluya. Dia sumber kekuatan, sumber segala. Hai umat, berarti kita adalah umat Allah. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, amin, puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka, baca Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemayam dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Akulah yang menjadikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Amin, puji Tuhan. Kalau kita lihat di sini, siapa Edom? Edom itu Esau, saudara ya. Kalau kita buka di dalam kitab Kejadian ya, pasal 36, mari saya mau baca ya. Esau itu siapa? Edom itu apa? Saya mau baca ya supaya saudara tahu ya. Ini sudah kita baca waktu yang lalu ya, waktu di bulan Januari ya, Januari atau Februari tahun 2021 saya sudah terangkan ini. Saya mau baca ayat di kitab Kejadian pasal 36 ayat 1 dan 8. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom ya. Ayat yang ke-8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Esau kalau kita lihat di sini ada ceritanya kan. Esau telah dia membuang hak kesulungannya. Dia tidak mau terima hak kesulungan. Sama halnya orang yang tidak mau terima Yesus. Lambang seperti itu, punya arti seperti itu ya. Karena Esau merasa, buat apa aku terima kesulungan? Suatu hari aku akan mati. Coba kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 25. Yang waktu yang lalu saya pernah bacakan kan. Ini, dia melecehkan keselamatan dari Tuhan. Orang fasik. Orang tidak mencinta Tuhan seperti Edom. Ayat 32. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 32. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini berarti hak kesulungan punya arti keselamatan. Banyak orang Kristen melecehkan keselamatan. Banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, mari ayo terukur. Kalau Bapak sungguh-sungguh cinta Tuhan, semua berbondong-bondong cari Tuhan. Tapi kalau orang tidak cinta Tuhan, mungkin malas sudah tidak mau gereja, tidak mau berdoa, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Apa jadinya? Coba kita baca berikutnya. Ayat yang kedua. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Pengirik buah anggur. Lihatin, nanti saya mau bacakan berkaitan dalam kitab Wahyu. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan di antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan murah amarku. Semburan darah mereka memecik kepada bajuku. Artinya saudara, dan seluruh pakaianku telah cemar. Artinya begini Bapak Ibu ya. Ini suatu hari kelak akan terjadi peperangan. Banyak orang Kristen, tambah orang fasik. Ya kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya nanti kalau kita baca dalam kitab Wahyu, itu akan terjadi peperangan. Akhirnya hancur sama Tuhan. Ya, orang fasik, orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang hidupnya main dosa-dosa. Hidupnya tidak benar. Seperti Edom. Edom itu musuhnya bangsa Israel. Ya karena seperti Yakub sama Esau kan tidak cocok ceritanya itu. Ya kalau kita baca kitab Kejadian, Esau kan akan membunuh Yakub karena tentang hak kesulungan. Sebetulnya nggak bisa disalahkan Yakub, saudara. Karena masalah Esau sudah ngomong tadi itu. Buat apa aku terima kesulungan, aku akan mati. Sama dengan orang Kristen, orang fasik, orang tidak cinta Tuhan. Buat apa itu pengorbanan Tuhan Yesus? Seperti seorang penyamun di sebelah kiri menghina Yesus. Ya banyak satir anak Tuhan tidak menghargai Yesus. Termasuk banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak menghargai keselamatan. Hidup di dalam dosa. Akhirnya apa saudara? Lihat ini, saya akan bacakan nanti saudara. Tunggu selesai sampai ayat yang ke-6. Nanti saya mau baca kaitan dengan kitab Wahyu. Ayat yang keempat. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan. Dan tahun penuntutan bela telah datang. Lihat ini. Akan terjadi murka Tuhan saudara. Kepada orang-orang tidak cinta Tuhan. Bagikan Edom-Edom.
yang tidak menghargai keselamatan, yang tidak sungguh sama Tuhan, yang hidupnya di dalam dosa, bermusuhan dengan Tuhan, ya, berlawan dengan firman Tuhan, orang fasik, orang jahat, orang yang tidak ikuti firman Tuhan. Ayat yang kelima, aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong, aku tertegun, tidak ada yang membantu, lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan murka amarahku itulah membantu aku. Ayat yang keenam yang terakhir, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir. Kata, nanti terjadi Bapak Ibu, karena mereka betul kafir, tidak takut akan Tuhan, seperti dalam kitab Wahyu. Ini kaitan dengan kitab Wahyu. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai 20. Saya mau baca. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Berkaitan sama itu tadi. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 3 ayat 6 kedua, bajumu seperti baju pengirik buah anggur, berkaitan sama pengirik buah anggur. Aku seorang diri yang melakukan pengirikan di antara umatku yang tidak ada yang menemani aku, jadi orang-orang umat Tuhan yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Umat Tuhan yang tadinya menjadi orang Kristen, umat Tuhan, tapi murtad dia, tidak ikuti firman Tuhan. Lalu ayat yang 19, Wahyu pasal 14 ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabit ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan yang melemparkan ke dalam kilang besar, yaitu murka. Seperti tadi nih, murka akan terjadi, seperti makanya dikatakan tadi di sini di ayat yang ke-6, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku. Bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan, bangsa-bangsa yang berperang melawan Tuhan, ya, seperti di dalam Wahyu pasal 17 saya membaca. Terus saya mau ini sebetulnya kaitan sama Wahyu. Nanti Tuhan berkenan saya akan beritakan kembali ayat Wahyu. Ayat pasal 17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan setia. Mari kita menjadikan diri kita setia sama Tuhan. Jangan seperti Edom. Dia menolak keselamatan, mempermainkan kasih karunia Tuhan, hidup jahat, hidup dosa, tidak menyukai Tuhan, tidak menyukai firman Tuhan. Saat ini banyak itu orang Kristen itu tanpa pertobatan, namanya Kristen, tapi hidupnya tidak benar, bahkan nanti menjadi antikris, berkomplotan dengan dunia ini, berkomplotan dengan orang fasik, nanti akan berperang melawan anak domba Yesus. Tapi bagi kita semua yang dipanggil, dipilih dan setia, akan masuk di dalam kerajaan kekal surga. Buat sama itu, mari sebelum harinya tiba Bapak Ibu, ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Itu perlu kita datang kepada Yesus malam ini, kita mau intim dengan sama Tuhan. Besok pagi kita intim dengan Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan atas izin rahmat anugerah Tuhan, mengajak Bapak Ibu bersama saya, ayo kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Selagi ada kesempatan, kita tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh. Terlambat saudara. Percuma dia mau bertobat, pintu sudah tertutup. Tapi saat ini mumpung kesempatan masih ada, mari kita kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, tempat perlindunganku. Aku percaya akan Tuhan Yesus, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, tempat perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Aku percaya. Mari kita percaya kepada Yesus. Kalau percaya, mari kita mau taat, ikuti firman Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi setiap persoalan, bahkan peperangan pun kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Kita bersama Yesus akan menang.
kita semua yang dipanggil dan yang telah dipilih dan yang setia pada Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami suknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita datang kepada Yesus. Baik sebentar pada waktu sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, baca Alkitab, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat, ya, kita akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.